Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kembali lagi dalam podcast Bisaroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang program Dai 3T. Sudah hadir narasumber bersama kita, dua Dai 3T, Ustadz Egi Agustian di Kapanewon Girisibo. Satu lagi Ustadz Fauzan Jailani di Kapanewon Purwosari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita akan berdiskusi Ustadz tentang apa itu sebenarnya program ini ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk permulaan. Sebenarnya apa itu yang disebut dengan program Dai 3T ini Ustadz? Jadi program Dai 3T ini program Kementerian Agama yang bekerja sama dengan MUI Pusat ya, Kementerian Agama Indonesia dan MUI Pusat ini untuk berdakwah di seluruh provinsi 3T di seluruh Indonesia. 3T itu terdepan, tertinggal dan terluar. Ya, jadi seperti itu. Dari program Dai 3T ini tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya sendiri sih, yang pertama sih yang tentu sebagaimana konsep yang digagas oleh Kementerian Agama itu penguatan moderasi beragama. Agar konsep moderasi beragama ini juga bisa diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat di daerah 3T. Terus di samping itu juga untuk juga penanaman cinta tanah air dan tradisi-tradisi Islam yang ada di wilayah 3T juga terus dijaga. Karena kita tahu banyak sekali tradisi-tradisi keislaman yang mulai tergerus dengan adanya teknologi yang semakin maju dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, tugas kita dari Dai 3T ini adalah untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Karena tinggi sekali berdasarkan data terakhir 2023 saja buta huruf Al-Quran di Indonesia itu mencapai 65%. Khususnya di wilayah 3T. Ini kan menjadi tugas besar kita untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi penting ya ini ya. Penting sekali gitu. Bisa ini kan ini sudah 1 bulan ya di tempat tugasnya masing-masing. Mungkin apa ada kesan-kesannya selama 1 bulan ini? Mungkin dari Ustadz Fauzan dulu. Kalau saya sih pesan-kesan lebih ke positif ya. Alhamdulillah saya tidak menemui tantangan berarti, artinya hanya penyesuaian budaya aja sedikit. Cuma saya bilang antusiasme warga masyarakat di daerah Purwosari yang saya emban itu subhanallah luar biasa. Kita ada kajian subuh itu pada nanya berebut ya. Sampai berebut, waktunya juga terbatas dan masyarakat itu anak-anak muda khususnya itu pada semangat sekali ya mempelajari ilmu syar'i, sholat tarawih kita bareng ya kan, kultum kita bareng, buka bersama bareng dan subhanallah ya. Artinya aksesnya juga luar biasa, akses jalannya bagus-bagus, harganya stabil dan itu menjadi kayak daya tarik tersendiri bagi Jogja. Betah, jujur saya betah di Jogja, apalagi saya lihat tingkat keamanannya tuh luar biasa ya. Jarang saya temukan ada yang pencurian dan seterusnya. Jadi 3 poin itu saya lihat. Walaupun 3T tapi banyak plusnya. 3T banyak plusnya ya. Mungkin salah satu yang paling beruntung kayak di Jogja ini kan. Ustaz lagi gimana Ustaz? Ya sebetulnya mirip-mirip lah sama. Jadi memang poin pertama ketika saya kesini kesan-kesannya masyarakat Jogja khususnya Kecamatan Girisubo ini welcome-nya luar biasa. Ramah ya. Ramahnya. Jadi kita datang saja disambut, antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami buat, ya kami susun, terus kami aplikasikan di masyarakat itu antusias luar biasa. Mulai dari anak-anak sampai dewasa untuk mengikuti kajian-kajian itu semangatnya luar biasa. Dan juga yang menarik di daerah Jogja ini, walaupun daerah pedesaan, tapi jalannya luar biasa lebar, bagus gitu. Ini jauh-jauh. Ya. Terus yang terakhir adalah yang menarik adalah kebudayaan lokal itu, kearifan lokal, tradisi-tradisi keislaman ini yang membuat wah ini memang Indonesia ini kaya akan kebudayaan yang ini bisa diisi dengan nilai-nilai keislaman. Nah, itu yang menjadikan saya semakin cinta sama Indonesia ini. Luar biasa. Terus
Kalau untuk bagi masyarakat ini, bagaimana betul. caranya misalnya, aku pengen jadi Iya. dai 3T. Betul. Bisa dijelaskan saat itu bagaimana caranya? Jadi program Dai 3T ini sebetulnya terbuka bagi semua kalangan, semua dai dimanapun berada. Syaratnya satu sebetulnya ya. Dia sudah memiliki sertifikat standarisasi MUI yang itu dikeluarkan sama MUI ya bagi yang sudah mengikuti BIMTEK-nya. Ini kurang lebih yang mendaftar tuh ada 1090. Oh, kali ini 1000. Kali ini 1090 seluruh Indonesia. Dan keterima itu 190 yang melalui 2 alur ya. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi wawancara. Di situ ada tes Qur'annya dan tes wawasan keislaman dan lainnya. Siapa yang boleh tadi kalau profesi misalnya? Iya. Siapa aja yang boleh? Jadi dai-dai itu bisa penyuluh, bisa ustadz, bisa guru, bisa kepala sekolah. Kebetulan saya punya pesantren di Sukabumi, namanya Pondok Pesantren atau Fikiyah Rumah Quran Andalusia Sukabumi, dan saya juga merangkap sebagai kepala sekolah di sana, di kepala MA-nya. Mungkin Ustadz Egi nanti beliau dosen ya. Dosen. Iya. Betul. Kalau saya dosen di Institut Ummul Qura Al Islami Bogor. Oh, jadi terbuka untuk Iya, umum jadi ya. terbuka Untuk untuk asal umum. punya itu tadi ya. Sertifikat. Kemudian harapan apa yang mungkin terbesit gitu, harapan saya untuk masyarakat saya setelah saya 1 bulan di sini nih, kira-kira apa Ustaz? Mungkin dari Ustaz Fauzan dulu. Kalau harapan saya sih khususnya di Kapanewon Purwosari ya, itu ada 4 dusun di sana. Ada Wonolagi, Kelepu, selanjutnya Terasi dan juga Ngeroro. Itu mudah-mudahan setelah ini kan yang susah istiqomah tuh Mas. Iya. Kalau memulai itu masih bisa, cuma istiqomah yang susah. Mudah-mudahan masjidnya makin makmur, ibadahnya makin semangat ya. Artinya ma'isyahnya juga bapak-bapak, ibu-ibu juga masih pekerjaannya semakin berkah, semakin membaik, dan insya Allah ini semuanya bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Kalau Ustaz lagi gimana Ustaz? Mungkin ada Harapan saya selama 1 bulan ini ketika pasca program-program yang sudah dibuat bersama tokoh-tokoh ini bisa dilanjutkan. Ya, apalagi untuk memberantas buta huruf Al-Quran dari kalangan anak-anak dan lansia, ini bisa dilanjutkan agar betul tadi kata Ustaz Fauzan, yang susah itu istiqomah. Kadang-kadang kayak kalau bahasa Sunda tuh haget-haget sambel. Di awal semangat, di akhir nanti melempem. Mudah-mudahan ke depan ini terus program bisa semangat, masyarakat dengan antusias ini, dengan kedatangan kita bisa mewarnai, motivasi, yang khususnya dalam mempelajari ilmu agama. Ya, semoga berkah Ustaz yang sudah dikerjakan. Terima kasih Mas, intinya ke Kementerian Agama di Jogja, di Gunung Kidul khususnya, dan Kementerian Agama RI MUI. Terima kasih banyak dari saya, dari Ustadz Egi, dari perwakilan dai seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Sahabat Radio Gunung Kidul, demikian ya diskusi kita bersama 2 dai 3T ini. Semoga diskusi yang dikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Fakih Helmi undur diri ya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.